Saya mah udah ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Saya mah nggak ikhlas nggak ridho kalau anak saya ditampar. Lah anak lu ngerokok. Ngerokok goblok. Anak lu emang pantas ditampar. Ngerokok. Belain aja goblok. Aduh ya Allah. Ya Allah ya Robbi. Ya udah. Kita sebagai guru mulai dari sekarang cuma ngajar aja. Gak usah mendidik. Bukan pendidik, pengajar. Oke? Wali murid melaporkan kepala sekolah atas tindakannya menampar anaknya karena ketahuan merokok di sekolah. Menyesal nggak Bu? Jenengan itu sebagai orang tua seharusnya bijak, mendengarkan dari dua belah pihak dulu, jangan emosi. Kalau udah terlanjur seperti ini gimana? Satu viral, ya kan? Akhirnya ada pemboikotan dari perusahaan. Terus nanti anak ibu kerja di mana? Ya kan? Yang saya ingin kasih tahu ke kalian adalah ketika memang orang tua menyekolahkan anaknya di sebuah sekolah, itu berarti sudah percaya nih dengan pihak sekolah bahwasanya menitipkan anaknya ke sekolah. Secara otomatis guru menjadi orang tua kedua. Ketika memang ada masalah kan bisa dirembuk, kan bisa dimusyawarahin. Kan di sekolah ada wali kelas, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah kan, dan juga ada persatuan komite yang terdiri atas orang tua murid. Kenapa nggak dirembuk dulu gitu loh? Kalau udah kayak gini gimana yang menyesal siapa? Jenengan orang tua kan gitu. Saya jadi ingat pesan orang tuaku ketika waktu aku kecil. Ketika anak bermasalah dengan anak lainnya, orang tua jangan ikut campur. Kenapa? Karena anak kecil itu nanti sudah berpelukan main bareng, orang tuanya masih bertengkar. Gimana? Sudah menyesal atau belum? Tentang adanya pemberitaan pemboikotan kelulusan kalian selama 3 tahun karena sejumlah 630 siswa mogok sekolah karena kejadian siswa ketahuan merokok di sekolah dan tidak terima dan dilaporin oleh orang tuanya ke pihak kepolisian. Semoga kalian tidak menyesal sih. Sebenarnya saya tidak ingin berkomentar dengan adanya kejadian ini, tapi kok kebangetan. Kenapa aku bisa bilang kebangetan? Tidak ada satu siswa pun, pengurus OSIS, ekstrakurikulernya, yang memang mendukung atas tindakan kepala sekolah. Apa sih yang salah? Menampar. Bayangin yang ditampar laki-laki, yang menampar perempuan loh. Sesakit apa itu? Apalagi, ya kan? Jelas ketahuan, poinnya adalah ketahuan. Dan itu di sekolah, jelas melanggar undang-undang, ya kan? Dan jelas melanggar tata tertib sekolah, ya kan? Ya kalau memang kalian pengen viral, selamat kalau udah viral. Tapi ingat, FOMO itu tidak selalu baik, ikutan itu tidak selalu baik. Kan sudah SMA, yang dimana kalian sudah benar dewasa dan harus bisa berpikir positif dengan segala hal dan memang harus bisa mengambil keputusan dengan bijak. Semoga ini pembelajaran besar buat kalian. Walah, lele. Cuma perkara kau ngerokok, terus kau ditampar, habis itu kau ngelapor polisi. Walah, dok. Le, dengar ya. Aku dulu tahun 90. Ya kan, jadi anak SD tidur aja nih mana ya, nih aku tidur dilempar aku tuh sama penghapus. Dulu tuh penghapusnya itu masih bermodel kayu penghapus. Kami dulu itu tidak pakai sekarang pakai spidol ya. Dulu kami itu masih pakai kapur. Jadi pakai penghapus dong. Penghapusnya itu dari kayu. Kami SD tidur ini di kelas, dilempar ini sama penghapus. Bang. Apa nggak sakit kepala nih dilempar sama penghapus ini, ha? Terus kalau seandainya nanti kita nggak disuruh maju nih, ada pertanyaan disuruh maju, ayo maju, anik maju. 1 tambah 1 berapa?
10 kali 10 berapa? 9 kali 8 berapa? Gak bisa jawab bro, gak bisa jawab. Tangan itu suruh gini bro, tangan itu bro. Nih, tangan itu suruh gini, penghapus ini cetok. No, cetok. Dipukul cetok. Sakit coy, sakit. Terus habis itu kalau seandainya kita mau olahraga nih ya, sama guru olahraga, kita nggak bawa pakaian olahraga, atau lah kita pakaian olahraga tapi nggak bawa celana olahraga. Nih, ini ditarik, sakit bro. Kok cobalah kok tarik ini, ini jambangmu ini kok tarik, sakit cok. Itu cuma nggak bawa celana olahraga bro. Itu SD. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman, tentrem, damai, membuat kondusif, berarti kepala sekolahnya nggak benar. Saya minta segera nonaktifkan kepala sekolah itu dalam proses. Ya nonaktif segera nih. Sekarang udah harus nonaktif. Tidak boleh tawar-tawar lagi. Guys, ini orang ini gubernur, bupati atau wali kota ini guys. Dia malah membelain murid yang mogok belajar itu. Gara-garanya gini guys. Gara-garanya di SMA Negeri 1 Cimarga, Banten itu, jadi ada anak sekolah itu merokok di kelas, ditampar lah sama gurunya kayak gitu. Lah udah gitu malah gurunya yang disalahin, dan gurunya itu akan dinonaktifkan, mau dipecat kayak gitu kepala gurunya itu, dan yang disalahin itu malah kepala gurunya. Ini orang ini malah nyalain gurunya gitu ya. Dasar anaknya aja. Anak masih sekolah aja udah ngerokok di kelas, ya ditampar sama gurunya wajar-wajar aja. Jadi apa-apa kalau muridnya yang melakukan kesalahan kok malah gurunya yang disalahkan. Di Indonesia itu seperti itu, kayak yang di Lampung itu guys. Asal kalian tahu ya, bapak berpeci berkopiah yang sok santri ini ya, entah siapa ini, mau bupati kayak mutek kayak ya, mau gubernur kayak gubernur Banten kayak gubernur manapun. Yang jelas dengerin ya, udah banyak perusahaan-perusahaan yang menolak lulusan dari SMA 1 Cimarga itu ya. Pokoknya udah banyak pengumuman ini ya, yang perusahaan-perusahaan di Indonesia itu memblacklist anak-anak lulusan dari SMA Negeri 1 Cimarga Banten. Udah banyak yang sakit hati, kayaknya perusahaan-perusahaan juga ini males lah. Soalnya anak-anak dari situ tuh anak-anak yang bandel-bandel, udah dicap jelek sama perusahaan-perusahaan, jadi nggak akan diterima. Mau kalian itu udah lulus S1, S2, S2, S2 kalau kalian itu SMA-nya di SMA Negeri 1 Cimarga Banten, perusahaan-perusahaan Indonesia itu udah banyak yang menolak, tidak akan menerima. Tidak akan menerima karyawan yang lulusan dari SMA Negeri 1 Cimarga. Paham nggak lo bapak? Bapak berkopiah siapa sih ini guys? Aku nggak tahu. Dia itu malah belain anak sekolah yang badung itu, terus dia nyalain gurunya yang disalahin kepala sekolahnya malah mau dipecat gitu guys. Gimana Indonesia mau jadi negara maju? Wong generasi penerusnya aja modelnya kayak gini. Orang tuanya juga kalau anaknya ditegur sama guru langsung sakit hati, lapor ke polisi. Gimana Indonesia ini kalau udah kayak gini nih guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.